Ya, teman-teman, tanggal 16 bulan Februari tahun 2025 kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support ya, baik berupa subscribe, terima kasih, yang like, nge-share, dan yang memberikan komentar sangat luar biasa. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Mungkin ada beberapa yang sudah dibahas dan beberapa juga yang belum dibahas. Nanti kita akan sama-sama dibahas teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman baik. Di sini tidak ada ajakan menjual atau membeli, tapi ini ada analisa saya pribadi teman-teman ya. Adapun kalau cocok silahkan ambil, kalau tidak cocok kita berobat bareng aja teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga dapat informasi dari teman-teman. Adapun ada informasi yang baru juga kadang-kadang dari teman-teman masuk melalui kolom komentar teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada saling mengajari, tapi di sini kita saling belajar teman-teman. Oke. Ada dari Anizar Suprandin ya. 4693 saham nasi nyangkut di 98 loss 25,45% atau 25 juta. Baik, kita akan bahas coba nasi teman-teman ya. Nasi lukisan market makernya seperti ini. Terus untuk chart beatnya seperti ini. Kronologisnya dulu teman-teman. Nasi itu adalah emiten yang sudah di up dari dari harga 205 ke harga 500, artinya sudah di up teman-teman ya, sudah di up. Ini bandar sudah melakukan manipulasi harga. Nah, inilah harga-harga ketika dia diturunkan, dia sudah menjual saham-saham semuanya sampai ke harga 50-an teman-teman ya. Dua kali jatuh di harga 50 dan kemarin di up di sini teman-teman, di up kembali. Nah, ini harga 207 ya. Nah, nanti mungkin ke depannya teman-teman targetnya nggak usah jauh-jauh teman-teman, nggak usah ke 271, ke sini aja targetnya. Turunin dikit temponya ke 180 ya, enggak 150-an lah teman-teman. Mungkin ke depannya akan seperti itu ya. Ketika teman-teman melihat emiten yang seperti ini, berarti ini emiten yang sudah dijatuhkan, lagi tunggu dulu fundamentalnya. Kalau fundamentalnya baik dan bandarnya masih cenderung dia itu mau memanipulasi harga lagi, dia kecenderungan akan di up lagi. Dan perhatikan ketika emiten ini PR rasionya 135, di atas 100 biasanya kalau untuk rata-ratanya itu biasanya dimiliki oleh seorang bandar. Saya tadi cek juga nasi ini adalah emiten yang dikuasai oleh bandar. Apa buktinya? PR rasio 169. Tidak ada fundamental yang seperti ini teman-teman ya. Fundamental yang dikuasain sama bandar itu adalah biasanya lebih daripada 100, 200. Kadang-kadang kalau minusnya minus 100, minus 200, nah itu yang biasanya dikuasai sama bandar. Selagi yang dikuasai sama bandar ini baik dan laporan keuangannya masih jalan, cenderung aman-aman saja. Mau dia negatif ataupun positif, cenderung aman-aman aja ketika LK-nya masih keluar. Ini nasi masih terus keluar walaupun ada penurunan. Perhatikan untuk cashnya cuma 1 miliar, equity-nya 60 miliar, hutangnya 21. Terus DR-nya 0,35 masih cenderung aman. Harga bukunya PBB-nya 0,98 di bawah 1. Harga bukunya 74 perak. Kita lihat ROE-nya 0,58 masih positif walaupun 0, ya, tidak pernah bagi dividen. Oke. Jadi ini adalah hak milik daripada seorang bandar. Mari kita hitung dulu untuk PR rasio walaupun tidak berpengaruh gitu kan, tapi kita akan memberikan efek bahwa si EPS ini masih ada ya. Ingat, ketika EPS-nya masih ada, masih baik-baik saja perusahaannya. Kecuali kalau sudah negatif, equity negatif ya, itu harus diperbaiki teman-teman secara perusahaannya ya, bukan secara bandar, tapi perusahaan perbaiki. Tapi kalau ini masih dalam tahap istilahnya apa ya, normal-normal aja lah teman-teman ya. Ada EPS-nya masih ada, tidak negatif, terus net income juga masih ada, revenue juga masih ada gitu. Bahkan revenue sekarang itu meningkat dari 19 ke 27 teman, itu secara LK-nya. Mari kita hitung teman-teman, berapa sih ini harga wajarnya untuk tahun ini ya. Untuk kuartal 3 ya. EPS-nya 0,43 teman-teman ya. 0,43, 0,43 dikali dengan PR rasio rata-ratanya 13521. 135.21 ya. Ini berdasarkan rumus PR rasio ya. Di 58 perak. Satu lagi kita akan hitung berdasarkan rumus PBP teman-teman ya. PBP. Kita ambil yang 3 tahun teman-teman ya.
Berapa PBB-nya? 2 ya. 2.12. 2.12. 2.12 dikali dengan PBB harga buku nih 7482. 74.82 AB. Berapa kisaran berapa? Muncul dong 158. Kita akan masukkan dulu teman-teman ke sini ya. Kita akan masukkan dulu nih. Jadi ini harga wajarnya sekaligus harga bandar, tapi harga wajar kadang-kadang tidak sesuai dengan harga bandar teman-teman ya. Kuartal 3 harga wajar P/E rasio 58, PBB nya berapa ini? 158 ya. 158. Sekarang tanggal 16/02/2025 ya. Nah, teman-teman ya, sudah dihitung harga wajarnya, masih ada berarti EPS-nya masih ada teman-teman, 3 sampai negatif ya. Teman kita nyangkut di angka 98 ya, 98 nih. Kita cek di sini di mana 98. Nah, 98 berarti di bawah 103 teman-teman di sini ya. Saya punya target si kepala merah di 103 teman-teman. Sama punya target si kepala merah di angka 93. Ada juga target kenaikan di 85. Nah, ini harus dibikin teman-teman di sini ya. Ada kita kasih target juga. Ini target tanggal 16. Ini secara kepala merah dulu teman-teman. Kita akan jelaskan nanti secara broker summary-nya. Perhatikan juga di sini tanda penurunan kemarin sudah ditembus teman-teman ya. Sudah menembus penurunannya, dan kemarin juga saya kasih tanda juga di angka 72-nya itu adalah area untuk penurunannya kembali teman-teman. Ini dalam posisi downtrend. Kita akan cari yang terdekatnya. Di mana terdekatnya? Di sini tidak ada teman-teman terdekatnya ya. Cenderung tidak ada untuk terdekatnya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini. Ini gap bukan. Oh, ini teman-teman satu nih. Nah, di sini nih di angka 79. Nah, bikin target di sini 79 teman-teman ya. Target tanggal 16/02/2025. Nah, kenapa saya bikin target seperti ini? Untuk memperlihatkan nanti kepada teman-teman, ini loh, bila mana dia melewati 79 berarti dia akan cenderung mau uptrend teman-teman ya. Dengan syarat MA10-nya menuju ke atas. Nah, kemarin dia menandakan ada penurunan kembali, yaitu si kepala kembar teman-teman. Dan mungkin akan ke arah 72. Saya punya tahanan di angka 70 pas teman-teman ya. Nah, di sini nih ada namanya si ekor hijau teman-teman ya, ada si ekor hijau. Jadi si ekor hijau ini penanda biasanya dia suka ke sini teman. Ini adalah tanda dari seorang market maker teman-teman ya, yang saya tahu seperti itu. Ke bawahnya apakah ada? Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Angka di angka 53 tahun berapa nih? Tahun 2024 tahun kemarin ya. Kita cek. Nah, di sini kan terlihat jelas teman-teman ya. Ada apa namanya? Ada aja itu kan. Nah, kita lihat lagi sini. Ternyata di sini juga meninggalkan jejak si ekor merah di angka 5, si ekor hijau di angka 50, terus si ekor hijau juga di angka 53 teman-teman. Ini adalah emiten yang di 50-kan teman-teman. Perhatikan 2 kali di 50-kan ya. Ya kan? 50 kan, habis 50 langsung mantul kan? Ini juga hampir 50 langsung mantul. Maka teman-teman bersabar aja. Karena melihat dari kondisi seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan si bandarnya. Dia semenjak tanggal berapa nih sini teman-teman. Bandar Poren terus distribusi ya. Distribusi sampai ke harga 70 ya, masih distribusi. Terus perhatikan lagi ke dia memaaf harga lagi, langsung distribusi lagi. Tapi bandar lokal cenderung dia distribusi. Ada pengambilan tapi sedikit teman-teman, hanya untuk menjaga supaya tidak kena umak mungkin ya. Nah, semenjak itu dia terus melakukan pembuangan sampai ke titik kemarin ya, di sini di angka 73, dan ada lagi di 72 itu adalah area untuk penurunannya. Sama di angka 70 untuk area penurunannya. Kenapa? Karena si MA10 dalam posisi masih di atas candle. Ya, kemarin juga pas naik hanya kenaikan sementara karena posisi si MA-nya masih berada di antara candle dan lagi sekarang lagi menuju ke bawah. Artinya itu biasanya suka, kalau MA10 masih menuju ke bawah biasanya adalah tanda-tanda penurunan kembali.
Ketika MA10 sudah mulai di arah dia di bawah candle, perhatikan dia akan kenaikan. Nah, kenaikan itu kadang-kadang kenaikan sementara apabila dia tidak bisa melewati bukit sebelumnya. Ini tidak bisa melewati sebelumnya dan posisi lagi downtrend, teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman dalam posisi downtrend, lebih baik teman-teman sudah menghitung saya akan take profitnya jangan usah ditinggi-tinggi di sini, teman-teman, tapi ikutinlah setengahnya, biasanya suka setengahnya atau enggak 3/4-nya. Paling tinggi 3/4, tapi biasa di angka setengahnya. Perhatikan dia tuh naik setengahnya doang kan, naik setengah doang. Tinggal teman-teman ukur aja di sini dari mulai kenaikannya ke penurunannya berapa persen. Nah, biasanya tidak jauh-jauh teman, sekitar 20%-an ya. Jadi teman-teman upayakan sih berapa persen? 20% itu kan. Nah, ini kemarin 20% juga enggak. Nah, sekitar 15% ya. Nah, berarti belum 17% antara sini. Harusnya di sini ya teman-teman ya. Harusnya penuh di sini. Di 68-an ya, harusnya di situ teman-teman ya. Kalau mengukur 20%-nya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau udah mengukur 20% seperti itu, biasanya dia itu kenaikannya sementara aja ya. Karena kalau teman-teman kalau ingin lihat sebuah emiten, lihatlah secara total teman-teman untuk 10 tahunan ke 5 tahunan deh teman-teman ya. Setelah 5 tahunan dalam posisi dia downtrend, jadi downtrend ya ke bawah. Nanti teman-teman kalau ngambil juga di 98, kemarin ngambil setengah 98 di sini ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ngambil 98 apakah ketika di area sini atau di area sini ya. Ini mungkin akan tanda kenaikan ke atas mungkin gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan dia itu lagi downtrend teman ke bawah. Kalau mau ngambil di bawahnya aja MA10 di bawah candle di sini harusnya di 84, ada kenaikan sementara, ambil aja gitu teman-teman ya. Biasanya ditandain dengan kalau kenaikan sementara yang tadi saya bilang itu tidak bisa melebihi bukit sebelumnya. Nah, ini dalam posisi downtrend. Bagaimana cara melihat dia uptrend nanti? Lembah berikutnya harus terlewati cuma kayak gini teman-teman ya. Nah, ini di sini sudah membentuk lembah. Nah, ketika lembah ini tidak bisa dilewati, contohnya di sini teman-teman, sampai sini nih, sampai di angka 77, langsung ada pantulan ke atas dan melebihi si bukit ini, berarti dia akan uptrend. Tetapi apabila dia sudah membuat bukit, ketika dia penurunan, wah udah sampai support nih. Kalau support sudah dilewati, berarti dia akan bikin lembah baru ya. Ya, akan bikin istilahnya lower low ya, lower low gitu ya istilahnya. Kalau saya bikinnya bikin lembah baru. Nah, nanti ada kenaikan sementara lagi, mulai ini kan kenaikan sementara mungkin akan kenaikan sementara. Saya pikir mau ke arah 79, ternyata hanya shadow aja ke 79 kan. Ke 79 nyampe teman-teman targetnya 79, cuman dalam posisi dia pakai shadow teman-teman ya. Nah, nanti kalau dia ada penurunan lagi ke arah 70, perhatikan nanti teman-teman kalau mau ngambil untuk kenaikan sementara MA10 aja. Kalau teman-teman di sini 98 masih bisa kejemput teman-teman sekitar 25% ya. Mana 98? Nah, sini ya 98 ya. Kita ukur ke sini sudah berapa persen? 20. Nah, teman-teman karena ini adalah emiten gocapan teman-teman ya. Jadi pernah menyentuh gocap ya, upayakan teman-teman nanti jangan santai aja dulu. Kalau mau average santai aja dulu. 98 masih bisa kejemput teman-teman ya. Walaupun tidak di average masih bisa kejemput, tinggal teman-teman bersantai aja dulu karena ini emiten yang dibawa ke gocap, artinya dia minimal harus ke gocap dulu teman-teman, 2 kali ke gocap kan nih. Ya. Nah, ini gocap yang ke 50-an, nah juga ke 50 kan. Di angka 53 di sini angka 50 teman-teman ya. Nah, di sini kan saya bilang saya punya garis penurun di angka 50 teman-teman ya untuk si si nasi. Dan satu lagi di sini teman-teman di 70. Ini area wajib dikunjungin teman-teman, minimal disentuh aja. Kalau sudah disentuh saya tidak akan hapus, biarkan aja. Yang penting sudah disentuh berarti PR-nya sudah lunas. Nanti ada kenaikan. Nah, berarti kalau kenaikan dia mau bikin step di sini. Jadi step ini nanti buat ke depannya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara. Nah, karena ini sudah di bawah support, akhirnya teman-teman santai aja dulu karena ada kemungkinan turun ke 72 di sini meninggalkan gap sama untuk menjemput PR-nya 70 dan di 53 adalah area untuk penurunan selanjutnya. Nanti kalau dia sudah mulai di angka 60-an dia sudah mulai di uptrendin lagi dan melebihi, biasanya kalau dia melebihi bukitnya teman-teman di sini bukit sini nih, maka saya kasih tanda bukit 79-nya ini kemungkinan dia akan uptrend ya, kemungkinan akan uptrend. Kalau tadi teman-teman mau average, tunggu aja dulu teman-teman, tunggu aja dulu sampai benar-benar ini si emiten ini ada akumulasi lagi dari seorang bandarnya. Karena sekarang itu lagi posisi dia distribusi teman-teman, masih distribusi, bandar foreign juga lagi distribusi dan ada pengambilan hanya sedikit aja. Kemarin hanya ngambil 380.000 aja nih ya. Si CC ngambil 385.000 aja.
tidak banyak. Smart money juga belum muncul begitu tinggi ya. Kemarin sudah jualan dan dia keok. Smart money kemarin keok teman-teman di sini nih, area sini ya. Dia jualan, akhirnya dia ngambil lagi di area. Nah, di sini dia jualan teman smart money, di sini jualan dan keok teman-teman dia. Dia ngambil sudah lumayan dari atas, tapi biasanya kalau smart money menang, di sini ada pantulan agak tinggi dikit, makanya dia sudah ngukur teman-teman ke sini berapa persen sih dari sini. Nah, harusnya dia sudah sekitar berapa persen, 12% ya, mungkin belum saatnya. Ini juga sama nih, belum saatnya mungkin belum saatnya Nah, kalau di sini smart money menang teman-teman, di sini smart money menang. Nah, ini sekarang itu smart money sudah ngumpulin barang lagi ya. Kemungkinan dia akan turun kalau kita ukur 20%-an itu ke arah, nah di sini teman-teman nih, di arah mana 20%-an. Nah, di sini teman di 688 mungkin ya, dia akan ada pantulan dikit. Kalau biasa bisa melebihi 79 dan dia cenderung membuat si bukit yang ini terlewati, teman-teman, kemungkinan akan uptrend. Dengan syarat ini juga si supportnya nanti ketika dia koreksi tidak dilewati juga, teman-teman, mungkin akan uptrend. Cuma saat ini si bandar lokal lagi berusaha untuk menjual barangnya, maka biarkan aja dulu yang ngejual barangnya ya. Oke teman-teman ya, domestik nih si Ajat si kakak lagi berusaha untuk menjual dari tanggal 13, kita cek tanggal 13 ya. Si Ajat sama si kakak masih melakukan distribusi, tapi si YBS sama si YO sudah mulai masuk. Mungkin si YBS sama si YO nanti mau nunggu pantulannya sedikit teman-teman ya, mungkin bisa aja seperti itu, karena si smart money sudah mulai akumulasi lagi semenjak ada penurunan. Smart money sudah akumulasi. Nah, smart money itu biasanya masuk ke area-area retail teman-teman, cuman dia biasanya atas nama perusahaan atau pan manajer lah gitu ya. Nah, biasanya atas nama perusahaan itu suka masuk. Dia juga tidak melakukan investasi teman-teman, dia juga mengumpulkan barang untuk jualan teman-teman ya, sama seperti halnya market maker. Cuman market maker istilahnya penunggunya gitu. Kalau smart money dari mana aja gitu teman-teman, ketika lihat peluang ini lagi turun dikumpulin. Ya kalau dia mau jualan biasa kalau berhasil ya dia naik, kalau tidak berhasil dia berarti dia ada mengalami kekalahan, dia akan cenderung di sininya tidak terdeteksi ada kenaikan ya, begitu teman-teman ya. Kalau sekarang santai aja dulu karena si bandar si bandar lokal juga lagi distribusi dulu. Terlihat aja kan distribusi, terus si MA10 secara rata masih menuju ke bawah. Oke, tapi si smart money sudah mulai masuk, tinggal tunggu aja smart money yang tinggi lagi. Mungkin 98 masih bisa lah kejemput teman-teman, saja menarikkan ke angka 103. Tapi teman-teman kalau sudah tidak ada dalih udah biarin aja, nanti juga naik kok, karena nasi punya yang namanya candle panjang teman-teman nih. Nah, dia cenderung seperti ini, candle panjang. Nah, sampai 2 kali naik ya, berarti kalau 98 ya tinggal tunggu koreksi sebentar, nanti kenaikan keduanya bisa kejemput lah, mudah-mudahan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini perhatikan ya, ini akan dia kalau ketika naik teman-teman akan mengulang sejarah biasanya ya. Makanya nanti nasi itu bisa sampai ke harga tertingginya lagi teman-teman. Cuman jangan terlalu tinggi ya teman-teman ya. 225 nih contohnya, dia punya yang namanya si kepala merah di sini 225 teman-teman, itu ada target saya. Di sini juga ada 124 ada target. Nah, ini juga ada target di angka 103. Ini juga target 123 juga target saya teman-teman untuk kenaikan seorang nasi ini. Cuman teman-teman harus bersahabat dengan waktu. 98 masih di bawah 100 masih bisa kesampai, karena kalau lihat sejarahnya si nasi ini kalau ngangkat nah, seperti itu keren teman-teman angkatnya ya. Jadi kalau untung tidak main-main dia itu teman-teman. Tinggal kita bersahabat dengan waktu dan kecenderungan seorang bandar itu kalau dia istilahnya mau maaf harga ya, langsung setinggi-tingginya nanti akan dijual sembari dijual lah teman-teman. Makanya suka ada istilah turun terus itu lagi ngejual. Kalau dia langsung digejetin ke bawah lagi berarti dia mau ngabisin barang dulu, nanti akan mengambil barang lagi dari bawah. Bisa ngambil barang secara pelan-pelan ataupun secara markup teman-teman. Ada 2 cara seorang bandar. Dia ngambil pelan-pelan dengan cara sideways, atau dia bandar langsung ngambil besar, nanti di markup harganya sama dia, baru jualan dari atas sembari berjalan juga. Jadi beli secara berjalan, jual juga secara berjalan. Nah, ini contohnya si nasi ini adalah beli secara berjalan teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk 98 kemungkinan kejemput. Karena kenapa? Karena di sini ada PR yang harus dikerjakan 2. Jadi selain PR ke bawahnya teman-teman ya, PR ke atas juga menjadi PR, kali kepala merah menjadi PR, dan si ekor hijau sama si ekor merah juga menjadi PR. Setiap PR sudah ditembus dengan baik, untuk ke bawahnya tinggal ke atasnya teman-teman. Oke,
Jadi untuk nasi masih bisa kejebot di 98, tinggal kita santainya aja dan kita bersahabat dengan waktu, karena butuh yang namanya sahabat, bersahabat dengan waktu. Kenapa? Karena si bandar aja begitu teman-teman. Masa kita baru ngambil sekali sudah putus asa, bandar aja ngambil berkali-kali teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.